sama saudara-saudara kita. Kita berbicara tentang komposisi kementerian hari ini, kawan-kawan. Namun PS atau mungkin PIK 2 sebagai bagi-bagi jatah untuk para investor, kawan-kawan. PS atau PIK 2 menjadi bongkar guling politik atas investor IKN, kawan-kawan. Sri Mulyono dan juga Erlangga Hartanto sebagai Menko Perekonomian, mereka terlibat atas PSN PIK 2, kawan-kawan. Kalian harus tahu, di PIK 2 terdapat 29% lahan sawah produktif, kawan-kawan, dan itu akan digusur oleh pemerintahan Prabowo Subianto, kawan-kawan. Instansi yang besar, yaitu Polri, selalu membabi buta dan menembak masyarakat, kawan-kawan. Ayo, kawan-kawan. Sebelum membicarakan tentang program Mereka yang merenggut nyawa saudara-saudara kita. kita berbicara tentang komposisi kementerian hari ini, kawan-kawan. Dari zaman Jokowi yang bermula kementerian dari 34 menjadi 48, menandakan bahwasanya hari ini bagi-bagi kue oleh elit-elit politik, kawan-kawan. Bukan benar-benar untuk menjadi efektivitas keresahan masyarakat. Kementerian dipecah untuk membagi kongsi-kongsi oleh para koalisi besar, kawan-kawan. Maka daripada itu, bendera merah putih yang kami bawa dari Pembatan Bersatu menjadi simbol perlawanan atas kabinet merah putih, kawan-kawan. Berbicara tentang 100 hari Prabowo Gibran, bermula daripada program yang digagas Quick Win, yang terdapat 7 pokok program penting, yang dimana pertama, makan siang gratis yang menghabiskan 71 triliun, kawan-kawan. Dan juga program-program lain tentang penanggulangan fasilitas pendidikan, sekolah dasar dan lain sebagainya. Memaksimalkan ketahanan pangan nasional. Namun apa adanya, kawan-kawan, program yang digagas oleh berbicara tentang era Prabowo hari ini, permasalahan reformasi agraria menjadi salah satu concern, kawan-kawan. PIK 2, PSN, di situ bukan hanya tentang HAM yang terjadi, kawan-kawan. PSN PIK 2 yang menghabiskan 1.755 hektar, diantaranya terdapat 1.500 hektar hutan lindung, kawan-kawan. ATR BPN melemparkan tugas ini kepada perhutani. Berarti tandanya PIK 2 atau mungkin PSN bukan hanya tentang bagaimana pemerintah bisa menaikkan taraf ekonomi atau mungkin menaikkan kesejahteraan masyarakatnya. Namun PS atau mungkin PIK 2 sebagai bagi-bagi jatah untuk para investor, kawan-kawan. Para tokoh politik berbicara bahwasanya PS atau PIK 2 menjadi bongkar guling politik atas investor IKN, kawan-kawan. Apalagi kalau berbicara tentang menteri-menteri dari zaman Jokowi yang hari ini dipakai di zaman Prabowo, kawan-kawan. Sri Mulyono dan juga Erlangga Hartanto sebagai Menko Perekonomian, mereka terlibat atas PSN PIK 2, kawan-kawan. Dan kawan-kawan semua, ketika Prabowo menyetuskan tentang ketahanan nasional, pangan nasional, kawan-kawan, kalian harus tahu, di PIK 2 terdapat 29% lahan sawah produktif, kawan-kawan, dan itu akan digusur oleh pemerintahan Prabowo Subianto, kawan-kawan. Tandanya ada akrabasi pemikiran di era kabinet merah putih, kawan-kawan. Sepakat, kawan-kawan. Mereka yang hari ini menjadi menteri-menteri adalah mereka-mereka yang hanya memaksakan perutnya sendiri, kawan-kawan. Beberapa menteri yang menjadi menteri favorit atau lebih populer, justru menteri tersebut mempunyai banyak permasalahan
terjadi kawan-kawan. Berbicara tentang era Prabowo hari ini, sebulan tentang khusus berlanjut, bahwasanya isu-isu HAM tidak pernah terselesaikan kawan-kawan. Instansi yang besar, yaitu Polri, selalu membabi buta dan menembak masyarakat kawan-kawan. Padahal kawan-kawan, hari ini kalian polisi bukan menjadi sebagai keamanan, tapi mengamankan para elit-elit politik kawan-kawan. Maka daripada itu, kita selaku mahasiswa harus terus menyadarkan masyarakat berapa pentingnya nilai-nilai demokrasi sesungguhnya kawan-kawan. Oleh karena itu kawan-kawan, bendera yang kita bawa, bendera yang kita kibarkan, jangan sampai dikotori oleh oknum-oknum kawan-kawan. Kita sebagai garda terdepan untuk membela dan menjaga keadilan dan juga demokrasi. Jangan kawan-kawan. Mungkin sekian dari saya kawan-kawan. Merdeka! Merdeka! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Terima kasih. Baik kawan-kawan, orasi selanjutnya akan disampaikan daripada Presiden Paletehan, Presiden Mahasiswa Paletehan kepada dipersilakan. Inilah kawanku, inilah kawanku, datang kemari untuk perubahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kepalkan tangan kiri kita kawan-kawan. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Perkenalkan, saya perwakilan dari kampus representatif kesehatan yang ada di Provinsi Banten. Sebelumnya saya akan menginstruksi kawan-kawan, jika kawan-kawan ada cedera ataupun luka, kami ada tim kesehatan sebelah kanan dari Bokom. Silakan kawan-kawan, kami menyediakan kotak P3K dan alat-alat kesehatan. Hari ini kawan-kawan yang harus kawan-kawan ketahui adalah perihal 100 hari kinerja Kabinet Merah Putih. Berbicara Kabinet Merah Putih pasti tidak asing dengan kata 100 Quick Win, program Quick Win. Salah satunya yang kami soroti adalah program MBG. Kami representasi kampus kesehatan menegaskan kepada penegasan Kemenkes yang ada di Republik Indonesia. Kenapa hari ini MBG dikelolanya oleh koperasi? Kenapa hari ini MBG dikelolanya oleh pertahanan? Karena peran sesungguhnya ada di Kemenkes, kawan-kawan. Melihat program Quick Win, total anggaran yang dituaikan awalnya 100 triliun, pada kenyataan apa kawan-kawan? 255 triliun dalam 7 program itu. Saya yang merasakan betul di daerah Banten Selatan masih banyak anak-anak yang stunting. Pada kenyataannya program MBG ini hanya untuk pencegahan gizi buruk saja kawan-kawan. Karena sesungguhnya stunting itu bagaimana orang tuanya yang mengelola polarisasi hidup dari orang tuanya, yaitu ibu hamil, bukan kepada anak-anak yang sedang sekolah dasar ataupun menengah kawan-kawan. Sepakat kawan-kawan? Berapa jumlah kita kawan-kawan? Berapa jumlah kita kawan-kawan? Saya ingin mempersemangat kawan-kawan hari ini. Kepalkan tangan kiri kawan-kawan. Sumpah Mahasiswa Indonesia. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Bertanah air satu. Tanah air yang gandrung akan keadilan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah berbangsa satu, bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah berbahasa satu, bahasa tanpa kebohongan, bahasa tanpa kemunafikan. Hidup mahasiswa. Satu hal kawan-kawan, ketika kita berbicara PSN PIK 2, kami Universitas Paletehan menolak keras dan cabut atas status PSN yang ada di PIK 2. Semangat kawan-kawan.
Karena pada dasarnya apa kawan-kawan? Di daerah Piksana udah banyak nepotisme, banyak penggusuran lahan, masih banyak juga perihal sertifikat ilegal kawan-kawan. Tapi kenyataannya apa kawan-kawan? Hari ini pemerintah tidak bisa menegaskan bahwasanya itu menjadi kasus pidana, melainkan hanya menjadi kasus hukum teknis dan administrasi saja kawan-kawan. Sepakat kawan-kawan? Karena saya merasakan betul di Banten Selatan, walaupun kita berbicara PSN PIK 2, itu galian-galian banyak yang banyak pertambangan ilegal daerah sana kawan-kawan. Larinya kemana? Ke PIK 2 kawan-kawan. Satu hal lagi kawan-kawan, berbicara kesehatan yang ada di Provinsi Banten, angka stunting yang ada di Provinsi Banten itu menyentuh nomor 2 di Indonesia kawan-kawan. Artinya apa kawan-kawan? Berarti ini pemerintah belum selesai. Pemerintah belum konkret atas program-program yang ada di tataran kesehatan kawan-kawan. Semangat kawan-kawan. Nama kabinet yang paling kotor hari ini kawan-kawan. Sangat kawan-kawan. Sebelum membicarakan tentang program-program Mereka yang merenggut nyawa saudara-saudara kita. kita berbicara tentang komposisi kementerian hari ini kawan-kawan. Dari zaman Jokowi yang bermula kementerian dari 34 menjadi 48, menandakan bahwasanya hari ini bagi-bagi kue oleh elit-elit politik kawan-kawan. Bukan benar-benar untuk menjadi efektivitas keresahan masyarakat. Kementerian dipecah untuk membagi kongsi-kongsi oleh para koalisi besar kawan-kawan. Maka daripada itu, bendera merah putih yang kami bawa dari Pembada Bersatu menjadi simbol perlawanan atas kabinet merah putih kawan-kawan. Berbicara tentang 100 hari Prabowo Gibran, bermula daripada program yang digagas Quick Win yang terdapat 7 pokok program penting, yang dimana pertama, makan siang gratis yang menghabiskan 71 triliun kawan-kawan, dan juga program-program lain tentang penanggulangan fasilitas pendidikan, sekolah dasar dan lain sebagainya, memaksimalkan ketahanan pangan nasional. Namun apa adanya kawan-kawan, program yang digagas oleh kali ini berbicara tentang era Prabowo hari ini, permasalahan reformasi agraria menjadi salah satu concern kawan-kawan. PIK 2, PSN, di situ bukan hanya tentang HAM yang terjadi kawan-kawan. PSN PIK 2 yang menghabiskan 1.755 hektar, diantaranya terdapat 1.500 hektar hutan lindung kawan-kawan. ATR BPN melemparkan tugas ini kepada perhutani. Berarti tandanya PIK 2 atau mungkin PSN bukan hanya tentang bagaimana pemerintah bisa menaikkan taraf ekonomi atau mungkin menaikkan kesejahteraan masyarakatnya, namun PS atau mungkin PIK 2 sebagai bagi-bagi jatah untuk para investor kawan-kawan. Para pengamat politik berbicara bahwasanya PS atau PIK 2 menjadi tunggar guling politik atas investor IKN kawan-kawan. Apalagi kalau berbicara tentang menteri-menteri dari zaman Jokowi yang hari ini dipakai zaman Prabowo kawan-kawan. Sri Mulyono dan juga Erlangga Hartanto sebagai Menko Perekonomian, mereka terlibat atas PSN PIK 2 kawan-kawan. Dan kawan-kawan semua, ketika Prabowo menyebutkan tentang ketahanan nasional, pangan nasional kawan-kawan, kalian harus tahu di PIK 2 terdapat 29% lahan sawah produktif kawan-kawan, dan itu akan digusur oleh pemerintahan Prabowo Subianto kawan-kawan. Tandanya ada aklamasi pemikiran di era kabinet merah putih kawan-kawan. Semangat kawan-kawan.
Mereka yang hari ini menjadi menteri-menteri adalah mereka-mereka yang hanya mementingkan perutnya sendiri, kawan-kawan. Beberapa menteri yang menjadi menteri favorit atau lebih populer justru menteri tersebut mempunyai banyak permasalahan yang terjadi, kawan-kawan. Berbicara tentang era Prabowo hari ini, sebelum kita lebih lanjut, bahwasanya isu-isu HAM tidak pernah terselesaikan, kawan-kawan. Instansi yang besar, yaitu Polri, selalu membabi buta dan menembak masyarakat, kawan-kawan. Bayar, kawan-kawan. Hari ini kalian, polisi, bukan menjadi sebagai keamanan, tapi mengamankan para elit-elit politik, kawan-kawan. Maka daripada itu, kita selaku mahasiswa harus terus menyadarkan masyarakat berapa pentingnya nilai-nilai demokrasi sesungguhnya, kawan-kawan. Oleh karena itu, kawan-kawan, bendera yang kita bawa, bendera yang kita kibarkan, jangan sampai dikotori oleh oknum-oknum, kawan-kawan. Kita sebagai garda terdepan untuk membela dan menjaga nilai keadilan dan juga demokrasi. Silakan, kawan-kawan. Mungkin sekian dari saya, kawan-kawan. Merdeka! Merdeka! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup perempuan yang melawan! Terima kasih. Baik, kawan-kawan, orasi selanjutnya akan disampaikan daripada Presiden Paletehan, Presiden Mahasiswa Paletehan, kepada dipersilakan. Inilah kawanku, inilah kawanku, datang kemari untuk perubahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembangkan tangan kiri kita, kawan-kawan. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Perkenalkan, saya perwakilan dari kampus representatif kesehatan yang ada di Provinsi Banten. Sebelumnya saya akan menginstruksi kawan-kawan, jika kawan-kawan ada cedera ataupun luka, kami ada tim kesehatan sebelah kanan dari Bokom. Silakan kawan-kawan, kami menyediakan kotak P3K dan alat-alat kesehatan. Hari ini kawan-kawan yang harus kawan-kawan ketahui adalah perihal 100 hari kinerja Kabinet Merah Putih. Berbicara Kabinet Merah Putih pasti tidak asing dengan kata 100 quick win, program quick win. Salah satunya yang kami soroti adalah program MBG. Kami representasi kampus kesehatan menegaskan kepada penegasan Kemenkes yang ada di Republik Indonesia. Kenapa hari ini MBG dikelolanya oleh koperasi? Kenapa hari ini MBG dikelolanya oleh pertahanan? Karena peran sesungguhnya ada di Kemenkes, kawan-kawan. Melihat program quick win, total anggaran yang dituaikan awalnya 100 triliun, pada kenyataan apa, kawan-kawan? 255 triliun dalam 7 program itu. Saya yang merasakan betul di daerah Banten Selatan masih banyak anak-anak yang stunting. Pada kenyataannya program MBG ini hanya untuk pencegahan gizi buruk saja, kawan-kawan. Karena sesungguhnya stunting itu bagaimana orang tuanya yang mengelola polarisasi hidup dari orang tuanya, yaitu ibu hamil, bukan kepada anak-anak yang sedang sekolah dasar ataupun menengah, kawan-kawan. Sepakat, kawan-kawan? Berapa jumlah kita, kawan-kawan? Berapa jumlah kita, kawan-kawan? Saya ingin mempersemangat kawan-kawan hari ini. Kepalkan tangan kiri, kawan-kawan. Sumpah Mahasiswa Indonesia. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Bertanah air satu. Tanah air yang gandrung akan keadilan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbangsa satu. Bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbahasa satu. Bahasa tanpa kebohongan. Bahasa tanpa kemunafikan.
Hidup mahasiswa. Satu hal kawan-kawan, ketika kita berbicara PSN PIK 2, kami Universitas Parepare menolak keras dan cabut atas status PSN yang ada di PIK 2. Semangat kawan-kawan. Karena pada dasarnya apa kawan-kawan? Di daerah PIK sana udah banyak nepotisme, banyak penggusuran lahan, masih banyak juga perihal sertifikat ilegal kawan-kawan. Tapi kenyataannya apa kawan-kawan? Hari ini pemerintah tidak bisa menegaskan bahwasanya itu menjadi kasus pidana, melainkan hanya menjadi kasus hukum teknis dan administrasi saja kawan-kawan. Semangat kawan-kawan. Karena saya merasakan betul di Banten Selatan, walaupun kita berbicara PSN PIK 2, itu galian-galian banyak yang banyak pertambangan ilegal daerah sana kawan-kawan. Larinya kemana? Ke PIK 2 kawan-kawan. Satu hal lagi kawan-kawan, berbicara kesehatan yang ada di Provinsi Banten, angka stunting yang ada di Provinsi Banten itu menyentuh nomor 2 di Indonesia kawan-kawan. Artinya apa kawan-kawan? Berarti ini pemerintah belum selesai, pemerintah belum konkret atas program-program yang ada di tataran kesehatan kawan-kawan. Semangat kawan-kawan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.